Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku dan saudariku jemaah sekalian, semoga pertemuan di hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua, baik yang langsung berada di area Masjid Ukhuwah ini, baik di dalam ataupun di luar, pun demikian yang tersambung lewat online, seluruhnya tanpa kecuali diberikan kemudahan dalam beraktivitas oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan dan kemampuan untuk menyiapkan amal saleh sebelum kita wafat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita memulai, saya meminta maaf karena saya duduk sedikit lebih tinggi daripada jamaah sekalian. Tidak mengurangi kemuliaan Anda di hadapan Allah, ini hanya untuk sekedar terlihat saja. Kajian ini disebut spesial karena saya telah sampaikan di sesi akhir saat ke Bandung di Masjid Al-Ikhlas di Kodam 3 Siliwangi, bahwa di antara sesi kajian kita saat kami ke Bandung itu akan kita coba pada 3 sesi. Sesi untuk kajian muslimah, nanti ada staf muslimah yang menyiapkan. Kemudian ada sesi untuk kajian malam umum, itu nanti ada satu staf yang menyiapkan. Kemudian nanti ada sesi untuk diskusi, supaya beragam pertanyaan atau diskusi terkait dengan nilai keislaman dan hukum Islam bisa kita hadirkan. Diharapkan itu ada pada sesi terakhir sebelum kepulangan. Hanya karena ini akhir bulan kita menyesuaikan, jadi saya akan memberikan pendahuluan pada salah satu sesi yang nanti agak rutin kita lakukan di Masjid Al-Ikhlas Kodam 3 Siliwangi. Salah satu sesinya yaitu untuk kajian hadis bersanad. Ini baru saya mungkin ajarkan. Kita akan ambil dari Al-Arba'in dulu, An-Nawawiyah. Dan kajian hadis bersanad ini yang dimaksudkan adalah setiap hadis yang kita pelajari tidak hanya kita bacakan, kemudian kita pelajari dan pahami isinya, lalu kita mencoba mengamalkannya, tapi juga insya Allah kita bisa mendapatkan sanad yang tersambung sampai ke Rasulullah SAW. Nanti dimulainya saya mendapatkan sanadnya dari mana sampai kemana, nanti Anda pun belajar insya Allah mendapatkan hadis itu bukan sekedar hadisnya didapatkan, tapi ada runtutan yang tersambung sampai Nabi SAW. Kita ambil dulu untuk sesi ini ada 42 hadis, dikenal dengan Al-Arba'in. Nah, Al-Arba'in ini yang mengarang sebetulnya cukup beragam. Di antara yang paling viral adalah Imam Yahya bin Syaraf, karena beliau lahir di kota Nawa dari Damaskus sekarang, maka dikenal dengan An-Nawawi. Nah, karena yang mengarang Imam An-Nawawi, maka disatukan dengan 42 hadis ini. 40 dan di atas itu sedikit, orang Arab itu mensimpelkan dengan menyebutnya arba'in, sekitaran 40-an. Jadi jumlahnya tidak pas 40. Ya, jumlahnya itu ada 42, hanya karena 42 ini di kisaran 40-an, maka dimasukkan ke dalam satu penamaan yang sama, yaitu arba'in, sekitar 40-an. Jadi jumlah hadisnya berapa? 42. Karena yang dimaksud 42 hadis ini adalah yang dikumpulkan Al-Imam An-Nawawi, maka disatukanlah kemudian kata Al-Arba'in ini kepada Imam An-Nawawinya, diberikan sifat tak pengikutnya, maka disebut Al-Arba'in An-Nawawiyah. Jadi kalau Anda mempelajari yang 40 ini, versi siapa, yang mengumpulkan siapa, maka kalimat An-Nawawiyah di situ itu menunjukkan bahwa yang dihimpun ini oleh Imam An-Nawawi. Sebelum saya lanjutkan, karena ini cukup penting, saya ingatkan kepada yang mengatur sound supaya tidak dirubah-rubah lagi, ya, karena nanti akan berpengaruh kepada informasi yang disampaikan supaya lebih terang. Tadi yang di awal kira-kira sudah cukup bagus itu. Ya. Baik, kita mulai ya, insyaallah.
Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya teman-teman sekalian, ada hal yang jarang diungkap oleh sementara pengajar di versi-versi hadis Al-Arba'in. Sesungguhnya biasanya para ulama itu tidak langsung memulai ke Al-Arba'in, tapi mulai dulu menyampaikan tentang hadis pembuka, yang dengan itu menjadi karakter setiap orang yang hendak belajar hadis. Jadi keberhasilan Anda belajar hadis itu diukurnya, salah satu ukurannya adalah hadis ini. Jadi kalau ada yang hafal hadis banyak, belajar sunnah banyak, ya, apalagi misalnya Anda menyebutnya sebagai kajian hadis atau kajian sunnah, tapi tidak punya sikap dalam satu hadis ini, maka nanti ada yang perlu dikoreksi. Jelas ya? Halo, kenapa tegang begini? Jelas? Baik. Oh kan? Kumaya teh tidak, tapi tiasa jawab tidak gitu. Bu, jelas? Tuh. Bismillah, tes. Iya, siap. Hadis ini sebelum kita bahas, saya ambil salah satu sanad dulu ya. Ada beberapa sanad yang saya dapatkan terkait hadis ini. Saya ambil yang orangnya masih hidup saja, jadi Anda pun bisa mendapatkan sanadnya. Syekh Ali Jum'ah, ya, mantan mufti Mesir. Ya, saya mendapatkan salah satu ijazahnya dari beliau. Syekh Ali Jum'ah, mantan mufti Mesir. Beliau ini punya banyak sanad. Ya, di antara jalur sanadnya nanti baik itu yang tersambung pada guru beliau. Jadi kalau kita nanti dapatkan, beliau punya guru yang sangat banyak, di antaranya Ahmad Shadiq Al-Ghumari, Syekhul Kabir, seorang syekh yang sangat ternama. Lalu di antara silsilah sanadnya ada Syekh Qadhi Abdul Hafid Al-Fasi, dari Syekh Yusuf Al-Suwaidi, dari Syekh Al-Alam Al-Muhaddith Muhammad Murtada Az-Zabidi Al-Masri. Ini kalau di ilmu hadis kekinian termasuk rangkaian sanad yang paling kuat. Jadi kalau Anda belajar hadis, ngambil hadis dari rangkaian sanad tadi, itu rangkaian sanad di antara yang terkuat dari sanad-sanad hadis. Beliau juga mengambil sanad di antaranya dari Syekh Muhammad bin Isa Al-Fadani atau Yasin Al-Fadani, dikenal ya. Syekh Yasin Al-Fadani ini orang kita, berasal dari Padang. Gelarnya Musnid ad-Dunya, ahli sanad di dunia. Kurang lebih punya 700 guru di kota Mekah. Kemudian untuk pengambilan sanad mazhabnya dari Asy-Syafi'i, beliau juga tersambung ke Rasulullah SAW. Ya, jadi saya bacakan supaya nanti teman-teman bisa menyimak. Beliau mendapatkan dari Al-Alama Ismail bin Uthman Zain Al-Yamani Al-Makki Asy-Syafi'i, mengambil dari Sayyid Muhammad bin Yahya Al-Akhdal, mengambil dari Sayyid Muhammad bin Abdurrahman Al-Akhdal, mengambil dari Sayyid Ahmad Zaini Dahlan, mengambil dari Syekh Abdullah Asy-Syarqawi, mengambil dari Ustaz Muhammad bin Salim Al-Hifni, mengambil dari Syekh Ahmad Khalifi, mengambil dari Syekh Ahmad bin Abdul Latif Al-Bashbishi, mengambil dari Syekh Ali bin Isa Al-Halabi, mengambil dari Syekh Ali Az-Ziyadi, mengambil dari Muhaqqiq Ahmad bin Hajar Al-Haythami, mengambil dari Syekh Muhammad Ar-Ramli dan Syekh Khatib, semuanya mengambil dari Syekh Islam Zakaria Al-Ansari, mengambil dari Syekh Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani, mengambil dari Waliuddin Ahmad bin Abdurrahim, mengambil dari ayahnya Waliuddin Ahmad bin Abdurrahim, dari bapaknya Azwali Ad-Din bin Ahmad bin Abdurrahim, mengambil dari bapaknya Az-Zain Al-Iraqi, mengambil dari As-Siraj Al-Bulqini, mengambil dari Al-A'la bin Al-Atar, mengambil dari Muharrir Al-Mazhab Imam Nawawi. Ya, ini tersambung ke Imam Nawawi. Kemudian dari Imam Nawawi tersambung lagi ke Kamaluddin Salar bin Al-Hasan Al-Irbili, mengambil dari Abu Amr Uthman bin As-Salah, mengambil dari bapaknya Abdurrahim, mengambil kemudian dari Abu Sa'ad Abdullah bin Abu Asrun, mengambil dari Abu Ali Al-Fariqi, didapatkan dari Ishaq Asy-Syirazi, mengambil dari Qadhi Abu Tayyib Tahir bin Abdullah At-Tabari, mengambil dari Abu Hasan Muhammad bin Al-Masrjasi, mengambil dari Abu Ishaq Muhammad bin Muhammad Al-Marwazi, mengambil dari Abu Abbas Ahmad bin Suraj, mengambil dari Uthman bin Bashar
Al-Anmati mengambil dari Ar-Rabi bin Sulaiman Al-Muradi, mengambil dari Al-Imam An-Nasir Sunnah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, mengambil dari Imam Malik bin Anas dari Nafi' dari Ibnu Umar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oke, jadi ini rangkaian sanadnya. Jadi kalau Anda hari ini mengambil dari saya, berarti sanadnya tersambung tadi ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jelas ya? Coba ulangi. Nanti kalau ke Bandung lagi, saya siapkan jalur sanadnya. Kalau pengen ngambil hadis ini tersambung sanad, boleh nanti dibacakan misalnya di depan saya. Nanti sanadnya dikasih, Anda mengambil dari saya dari siapa sampai ke Nabi. Ya, insya Allah. Yuk kita bacakan hadisnya. Di sini tidak disebutkan, referensinya dulu tolong dicatat. Satu, ini hadis penting ya. Satu, sumber hadis ini pertama didapatkan dalam kitabnya Sunan Abu Daud. Sunan Abu Daud. Nomor hadis 4941, 4941. Nanti kalau ada beda penomoran tinggal dilihat rawinya ya. Dua, ditemukan juga dalam Sahih At-Tirmidzi. Beliau punya kitab Sahihul Jami', kadang disebut juga dengan Sunan At-Tirmidzi. Nomor hadis 1924, 1924. Udah? Kemudian yang ketiga, di dalam Musnad Ahmad. Musnad Ahmad. Nomor hadis 6494, 6494. Udah? Baik. Rawinya itu berarti yang meriwayatkan hadisnya. Sudah? Dari sahabat mulia Abdullah bin Amr bin As. Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhuma. Nanti ada 3 nama Abdullah yang viral, dan 3-tiganya ini anak kecil dulu saat di era Nabi. Satu nanti jadi ahli Quran, kedua ada yang jadi ahli fikih, yang ketiga ada juga yang pakar di bidang hadis. Yang satu anaknya paman Nabi Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib. Anaknya namanya Abdullah juga. Ini anak bungsu, maka dikenal dengan Abdullah bin Abbas, ya, radhiyallahu taala anhuma. Jadi kalau bapak ini ada yang profesinya pedagang, ibu pedagang, walaupun seorang pedagang misalnya, tapi anaknya pengen jadi ulama, bisa. Tidak harus syaratnya jadi anak seorang kiai, anak ustadz, anak habib misalnya, tidak. Anda mau jadi pedagang, jadi petani, ya, profesi apapun, yang punya toko kelontongan, yang suka berkebun, kalau diniatkan jadi. Imam Nawawi itu ayahnya itu cuma punya toko itu, tokonya sederhana, tapi beliau mengambil sanad orang-orang terdahulu, bagaimana mendidik anak, menyiapkan jadi sosok alim dari kalangan ulama. Nanti ulama yang benar ya, karena nanti ada ulama-ulamaan tuh, ya. Makanya nanti yang masuk surga ulamanya betulan, yang ulama-ulamaan surga-surgaan itu. Hati-hati nanti ya. Nah itu bisa dilakukan. Nah kalau Anda nanti menginginkan anaknya seperti anaknya Abbas, walaupun profesinya itu di umum, berdagang, bertani, berkebun, anak mau jadi ulama, bisa. Nah sanadnya bagaimana?
lihatlah bagaimana Abbas mendidik anaknya. Didekatkan ke majlisnya ulama, ditanamkan rasa cinta ke ulama, yang dikisahkan itu ulama. Ya, jadi ceritanya semua dapat ulama. Nggak sempat dengar cerita-cerita yang robot-robotan misalnya, kan? Nggak sempat dapat cerita yang aneh-aneh. Jadi yang diceritakan hidupnya kenal ulama saja. Tuh sampai kaget tuh. Ya. Karena itulah kemudian yang tertanam pertama kali dalam diri beliau itu adalah rasa cintanya pada nilai keulamaan. Baik. Lanjut saja ya. Karena di era Abbas ini radhiyallahu taala anhu berjumpa langsung dengan Nabi, maka tidak ada sosok panutan terbaik kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dari mulai sebelum lahir sudah diniatkan, Bu. Kalau kakaknya yang sulung namanya Fudail, itu diniatkannya setelah ayahnya masuk Islam, ibunya masuk Islam, Ummu Fudail ini, kakaknya itu ditugaskan berkhidmat kepada Nabi. Makanya nanti saat Nabi akan meninggal, itu kan viral, dibawakan bejana berisi air untuk wudhu, lalu beliau wudhu dan wafat di pangkuan Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Nah, yang bawakan air wudhunya itu Fudail radhiyallahu taala anhu. Makanya berkhidmat kepada ulama itu ada sanad dia. Dan dari situ belajar akhlaknya Nabi bagaimana, ya. Belajar kemudian kecintaannya kepada Nabi seperti apa. Nah, karena kakaknya berkhidmat, adiknya yang paling bungsu diniatkan jadi ulama. Maka disimpan di majlis Nabi. Ya, kalau bahasa soreang gitu ya, ngorondangnya itu di majlis Nabi gitu. Apa ngorondang? Merangkak ya. Ya, merangkak-rangkaknya di majlis Nabi. Jadi dari usia kecil itu Nabi sudah pegang kepalanya, didoakan Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Sampai ketika Nabi meninggal, ayahnya yang pedagang masih sempat hafal 200 hadis, anaknya hafal 2000 hadis. Itulah Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, dan kepakarannya di bidang Al-Qur'an. Sehingga dikenal dengan turjumanul Quran, ahli makna Al-Quran. Itu satu ya. Nanti ada tafsir Tanwirul Miqbas min tafsiri Ibni Abbas radhiyallahu taala anhuma. Anda bisa dapatkan itu salah satu yang nanti terkait juga dengan tafsirnya Jalalain, metodologinya. Satu, Abdullah bin Abbas. Dua, ada Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma. Jadi Abdullah bin Abbas, yang kedua Abdullah bin Umar. Saya minta izin sebentar ya, supaya tidak ada saut-sautan. Saya minta panitia cek sound dulu ya, biar soundnya lebih utuh ya. Boleh minta izin? Ini aja. Tes. Mixernya kan tabrakan ini. Ada 2 mixer tabrakan. Tes, cek 1. Cek 1. Bismillah. Cek. Alhamdulillah. Cukup? Nah, baik. Nah, jadi agak santai nih ngobrolnya. Kita lanjutkan ya. Jadi yang pertama Abdullah bin Abbas, yang kedua Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma. Kalau yang tadi ahli Al-Quran, Abdullah bin Umar ini termasuk ahli hadis. Jadi kalau Umar ini jenius,
melihat Abbas radhiyallahu taala anhu meletakkan anaknya di majlis Nabi, Umar ingin lebih unggul. Lantas ketika Nabi tiba di Yathrib, lalu menetapkan kediaman beliau, dibangun rumah yang sekarang area Raudhah itu, Umar ingin anaknya belajar lebih cepat dari anaknya Abbas radhiyallahu taala anhu. Lantas beliau pun menempatkan kediamannya tepat di depan rumah Nabi. Ya, jadi kalau kita sholat di Masjid Nabawi itu searah dengan ke arah Mekkah Al-Mukarramah, ya, dari area Raudhah kan ada area ke depan ke Awali itu ya. Jadi kalau Anda ziarah Nabi terus keluar kan, belok kanan, kirinya kan Baqi itu, kesananya Awali. Nah, persis sejajaran itu dekat satu tiang. Nah, nanti yang tanggal 22 berangkat tuh saya tunjukkan tuh, ya. Itu Umar bikin rumah di situ. Terus bikin kamar anaknya, jendelanya itu menghadap ke arah pintu keluar rumah Nabi. Jenius. Jadi kalau anaknya Abbas nunggu Nabi di majlis Nabi, anak saya, kata Umar, sudah mengamati Nabi sejak keluar dari rumahnya. Jadi jalannya Nabi bagaimana? Kemudian sikapnya Nabi seperti apa? Sehingga kalau Abdullah bin Abbas itu dapat 2000 hadis, anaknya Umar ini kurang lebih dapat 2800 hadis. Jadi kalau ada sanad orang pengen pindah rumah dekat rumah ulama, nah itu sanadnya nyambung ke Umar tuh, ya. Tapi cari ulama yang betulan, bukan ulama-ulamaan, ya. Nanti kualifikasinya ada 4 di kitab Imam Nawawi nanti. Nama kitabnya At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Jadi kalau pengen cari ulama yang betulan itu 4 tandanya. 1, wala yata'allamu illa mimman takammalat ahliyatuhu, dan tidaklah seorang penuntut ilmu ingin belajar kepada ulama yang betul kecuali punya 4 ciri. 1, pakar di bidang ilmunya. Nanti kepakaran itu ada tandanya, ada aspek ilmiahnya. Jadi di Timur Tengah khususnya yang disebut pakar itu bukan sekedar tahu. Nggak bisa buka Google nyampaikan langsung pakar gitu, tidak. Ada disiplin ilmunya. Ya. Kalau belajar hadis misalnya, dari mulai dasar dari ilmu hadisnya sampai ke jarah wa ta'dilnya, sampai mengetahui kualitasnya, sampai kita ada nanti ilmu disebutkan hadis itu sudah bisa feelingnya kuat untuk menilai ini hadis sahih atau dhaif. Nanti Ibnul Qayyim Al-Jauziyah punya kitab namanya Al-Manarul Munif fis Sahih wa Dhaif. Kitabnya tipis kecil, tapi kalau Anda belajar kitab itu, Anda akan punya potensi bisa menilai walau cuma mendengar, oh ini hadis dhaif nih, walaupun belum tahu sanadnya. Nah, itu ada ilmunya. Baik ya. Nah, ini Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu punya anak Abdullah juga namanya Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma. Nanti beliau jadi salah satu ahli hadis, meriwayatkan hadis-hadis yang cukup unik. Unik tuh gini maksudnya, ada beberapa yang jarang orang tahu padahal amalannya ada. Contoh, kalau rawatib itu ada berapa jumlah rakaatnya? 12. Nggak apa-apa, benar nggak dapat pahala, salah juga nggak dosa ya. 12. Berapa saja? 2 sebelum subuh, sebelum zuhur 4, setelah zuhur, setelah maghrib, setelah isya, total berapa? 12. Ya, hadisnya tersambung nanti pada istri Nabi SAW tercinta. Perhatikan kalimatnya. Man shalla itsnatai asyarata rak'atan, siapa yang menunaikan salat 12 rakaat, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, fi yaumin wa lailatin, yang mengiringi salat fardunya siang sampai dengan malamnya, arba'an qabla dhuhri, 4 rakaat sebelum zuhur,
Rak'ataini ba'daha, 2 rakaat setelah zuhur. Rak'ataini ba'dal maghrib, 2 rakaat setelah maghrib. Rak'ataini ba'dal isya, 2 rakaat setelah isya. Wa rak'ataini qablal fajri, dan 2 rakaat sebelum subuh. Bunya lahu bihinna baitun fil jannah. Kalau konsisten dijaga itu sampai meninggal, maka dia akan diizinkan oleh Allah untuk dibangunkan 1 rumah di surga untuknya. Sebentar, jangan bilang amin dulu nih. Itu istri Nabi, dan sahabat-sahabat semua yang mendengar dari istri Nabi itu, setelah mendengar hadis Nabi langsung mengatakan, sejak saya mendengar hadis itu tidak pernah saya tinggalkan sunnah ini selama hidup kami. Tuh. Jadi kalau 8 bagaimana Ustadz? Masih bisa dapat rumah, cuman gak ada gentengnya ntar. Karena bangunannya dari 12 itu. Nah sekarang gini, kan 12 nih. Kalau zuhur Anda orang kantor, ini Al-Ukhuwah ini kan masjid pemerintah nih. Atau Anda yang di masjid perusahaan, kan suka ada masjid tuh. Ya kan? Kadang waktunya mepet kan? Cuman dapat 2 rakaat. Ayo. Dapat 2 rakaat, begitu mau dikejar sudah qomat. Saya tanya, apa memilih meneruskan 2 rakaat lagi atau ikut sholat berjamaah yang pokok? Kalau Anda ikut sholat berjamaah yang pokok, kan bilangan dari 12 berarti tinggal 2 hilang, tinggal 10 kan? Karena sebelum zuhur berapa? 4 tuh teknisnya bisa 4 sekaligus, bisa dibagi 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Anda baru kerjakan 2 rakaat, lalu tiba-tiba qomat, lalu Anda ikut sholat berjamaah yang fardu, kan hilang 2 kan? Pertanyaan saya, masih masuk dalam kategori yang dibangunkan rumah di surga atau enggak? Tahu dari mana tuh? Masih enak kayak. Nah itulah pentingnya ngaji hadisnya Abdullah bin Umar. Jadi banyak hadis Abdullah bin Umar itu ngasih solusi pada pertanyaan-pertanyaan dasar. Ya? Dari mana taunya? Ternyata beliau pernah meriwayatkan hadis dari Nabi, man shalla 10 raka'atin au kama qala au bima'na man hafidha ala 10 raka'atin, siapa yang konsisten menunaikan dan menjaga 10 rakaat salat rawatib. Kok jadi 10? Ternyata hitungan Abdullah bin Umar bin Khattab ini, yang 4 itu boleh 2 kalau tidak sempat ditunaikan 4. Nggak pakai ada ilmunya. Jadi kalau nggak kekejar ketika Anda menunaikan pengen 4 jadi 2, nah yang dipakai hadisnya Abdullah bin Umar. Jelas sampai sini? Nah, contoh, sebelum asar ada sholat sunnah tidak? Bagus. Yang bilang tidak angkat tangan. Yang bilang iya. Tadi siapa yang berani bilang tuh? Sebelum asar ada sholat sunnah tidak? Tidak. Yang iya angkat tangan. Sholat sunnah apa? Sebelum asar, kalau rawatib yang teriring dengan sholat fardu tidak ada. Tapi ada sholat khusus mutlak, ditunaikannya sebelum asar. Jadi begitu azan selesai, la ilaha illallah, ada jeda sebelum iqamat sambil nunggu jamaah, itu ada boleh sholat sunnah. Berapa jumlahnya? 4 rakaat. Bagaimana bunyi hadisnya? Rahimallahu mara'an shalla qablal asri arba'an. Allah akan menambahkan rahmat bagi seorang hamba yang menunaikan sholat sunnah 4 rakaat sebelum asar. Tafsirnya ada 2, ada yang mengatakan mengganti yang zuhur yang belum terkerjakan, ada yang mengatakan ini mutlak berdiri sendiri 4 rakaat sebelum asar. Siapa yang menyampaikan hadis ini? Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Apakah hadisnya sahih? Hadisnya sahih. Nah, jadi kalau Anda ingin mempelajari hadis-hadis pada aspek amalan ibadah yang jarang diketahui orang dan sunnahnya tersambung pada Nabi, di antara referensinya
Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma. Kalau ibu bapak ingin punya anak ulama sepandai Abdullah ini, maka ikuti jalan sanadnya, bukan jalan ninjanya. Nah, yang ketiga, ini ahli fikih. Ini jenius juga. Jadi nanti ada 3 orang jenius yang viral di era Nabi terkait strategi ya. Terkait strategi. Nanti ada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ada Khalid bin Walid radhiyallahu taala anhu, yang ketiga ada Amr bin As radhiyallahu taala anhu. Amr bin As punya anak. Anaknya namanya sama dengan anaknya Abbas dan Umar radhiyallahu taala anhuma, yaitu Abdullah. Namanya Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhuma. Apa bedanya Amr dengan Umar? Boleh angkat tangan. 1 juta, 5 juta. Serius? Umrah waktu habis. Lambat sih. Saya serius nih, waktunya udah habis. Bedanya Amr dan Umar itu, catat, wau. Amr pakai wau, Umar tidak pakai wau. Tuh. Coba lihat tuh. Nggak nyangka kan? Bu, kelihatan nggak Bu? Iya, kelihatan aja. Belum ditulis udah kelihatan. Apa ini? Tuh, salah kan? Ini Umar. Salah. Umar. Kalau pakai wawu gini, Amr. Ya. Kalau pakai alif, ainnya begini, itu Amir. Nggak pakai wawu, Umar. Kalau pakai wawu, Amr. Makanya Anda yang ngaji ilmu nahu, ya, coba misalnya nahunya pakai apa? Itu kumaya teh ngajina. Tabaya tubuh YouTubean, pas bakayu Facebookan, Instagraman, ya, tak kayu taktiku TikTokan. Coba yang paling dasar aja, jurumiyah misalnya. Al-kalamu wal lafdzul mufidu bil wad'i wa aqsamu thalathatun. Ismun wa fi'lun wa harfun. Ammal ismu wa kalimatun dalat ala ma'nan fi nafsi wa lam tuqtaran bi zamanin wad'in misalnya. Kan suka ada contoh tuh di bawahnya. Daraba Zaidun Amron, ya kan? Kenapa coba Zaid mau pukul Amr? Tok 1 juta. Daraba Zaidun Amran, kenapa Zaid pengen pukul Amr? Karena katanya Amr ngambil wawunya Umar. Enggak, ini intermezzo saja, kalau ngaji nahu begitu nanti. Jadi kalau nanti baca hadis ada wawunya, maka dibacanya apa? Amr. Kalau tidak ada wawunya dibaca apa? Umar. Nah, yang ini Abdullah anaknya Amr bin As radhiyallahu taala anhuma, kecil-kecil tapi semangat ilmunya besar, diarahkan oleh ayahnya belajar pada Nabi. Yang ketiga ini pakar di bidang fikih, hukum-hukum khatam. Saking khatamnya, menguasainya, 9 tahun sudah minta pada bapaknya untuk nikah, karena sudah khatam hukum nikah. Ini di depan belum khatam sudah minta nikah, sehingga baru nikah sebulan 2 bulan sudah mulai ingin berpisah. Hati-hati ya, hati-hati itu ya. Kukira hari Rabu, ternyata hari Sabtu. Kukira kau menunggu, ternyata cari yang baru. Nah, pusing. Ayo balik. Nah, ini
saya sambil mengondisikan suara bagus, panjang-panjang kita bahas, hanya ingin menerangkan bahwa hadis ini salah satu yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhuma. Jadi kalau Bapak Ibu ngirimkan anaknya ke pesantren belajar, dia hafal Quran, hafal hadis, lantas mengajar, kita belajar sanad untuk tahu itu pahalanya nggak akan tunggal. Setiap anak itu baca Quran, bapaknya walaupun nggak hafal dapat pahala, ibunya walaupun belum khatam dapat pahala. Dari mana taunya? Sanad hadis mengajarkan kalau ada anak dan bapak itu kemudian tersambung riwayatnya dari keduanya pernah belajar atau merekomendasikan untuk belajar pada anaknya, maka nama anak akan dihilangkan, nama orang tua disebutkan. Contoh, Abdullah bin Abbas, Abdullahnya dibuang, Abbasnya disebut. Untuk menunjukkan Abdullah, anaknya disebutkan dengan ibnunya, Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Ibnu Amr. Kenapa nama anak dibuang? Untuk memberikan pengingat pada para orang tua bahwa sehebat apapun anak tidak akan pernah jadi istimewa kalau tidak ada jasa yang kuat orang tua di dalamnya. Yang kedua, tidak ada anak unggul di bidang apapun di bidang ibadah kecuali pahalanya mengalir untuk orang tua yang menyiapkan anak-anaknya jadi sosok baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya sering rewel mengatakan kalau bisa anak itu Al-Fatihahnya diajarin bapaknya, ajarin ibunya. Sampai bisa. Jadi setiap anaknya sholat nanti kan baca Al-Fatihah. Itu tiap hari pahala ngalir pada bapak dan ibu. Tiap hari itu. Nah, diupayakan begitu. Nah, makanya sabar kalau anak masuk pesantren, sabar. Anak di sekolah umum tapi menghafal Quran, kirim ke madrasah, sabar. Jangan lihat sekarang, nanti besok-besok kalau dia sholat, kalau dia puasa, dia baca Quran, dia mengamalkan, khususnya di akhirat nanti baru kita akan melihat apa yang telah kita upayakan itu. Saya mohon ya orang tua itu, tolong investasi pada anaknya dengan cara yang benar. Jangan sampai ada anak dididik setelah dewasa tak kenal orang tuanya. Itu banyak terjadi sekarang. Ibu yang mengandung, ibu yang melahirkan, ibu yang memberikan ASI, bapak yang memberikan segalanya, tiba-tiba anak tumbuh dewasa, maaf setelah dewasa nggak kenal orang tua meninggal, nyolatkan pun nggak bisa. Untuk apa Anda keluarkan uang banyak-banyak kalau anak nggak bisa sholat? Untuk apa pilih sekolah yang hebat-hebat kalau tidak bisa mengantarkan Anda pada ridha Allah? Mengkafani nggak bisa, nyolatkan nggak bisa, ngaji nggak bisa, uang keluar banyak, untuk apa? Silahkan sekolahkan anak jadi dokter, bagus, insinyur, bagus. Saat yang bersamaan jaga sholatnya, baca Quran yang betul. Itu insya Allah berkah dalam kehidupan. Ya, kembali ke sini, kita bacakan hadisnya. Qala haddatsana qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena sanadnya sudah dibacakan, saya langsung bacakan hadisnya. Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Riwayat kedua, ar-rahimuna yarhamuhumur rahmanu tabaraka wa ta'ala. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Riwayat kedua, yarhamukum man fis sama. Anda boleh ikuti supaya nanti Anda mengambil hadis ini langsung dari saya. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ar-rahimuna yarhamuhumur rahmanu yarhamuhumur rahmanu tabaraka wa ta'ala. Yarhamuhumur rahmanu tabaraka wa ta'ala.
irhamu man fil ardi yarhamkum yarhamukum man fis sama. Baik, sudah, itu sudah saya talaqikan, Anda sudah ambil. Yang tadi saya ulang itu dua riwayat berbeda. Jadi ada riwayatnya menggunakan yarhamuhumur rahman, ada riwayat menggunakan yarhamuhumur rahmanu tabaraka wa ta'ala. Nanti ada yang yarhamkum, ada yang yarhamukum. Dua-duanya sudah saya sampaikan, referensinya sudah dicatat. Sekarang tiba masuk kepada maknanya. Saya minta fokus dan di sini kita mulai inti kajiannya. Haddatsana qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebentar, ini ilmu dulu ya. Kalau ngaji hadis jangan langsung sebut qala Rasulullah. Nah, biasanya yang seperti itu di kalangan ulama ini pemula yang belum tahu ilmu hadis. Sebab kalau Anda bilang qala Rasulullah, berarti Anda dapat langsung dari Rasulullah. Ya. Nah, biasanya kalau Anda mendapatkan langsung, Anda katakan haddatsana, telah menyampaikan kepada kami langsung. Qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jelas? Kecuali kalau ingin menyingkat sanad, saya ingin sampaikan hadis langsung ke Nabi. Ya, maka Anda katakan marfu' ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, Anda katakan qala Rasulullah. Jelas? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rahimuna, orang-orang yang berkasih sayang itu. Saya ulangi, ar-rahimuna, orang-orang yang berkasih sayang itu, yarhamuhumur rahmanu ay yarhamuhumur rahmanu tabaraka wa ta'ala, akan selalu disayang oleh Allah yang maha tinggi dan maha pemberi berkah. Sampai sini dulu sebentar. Ini biasanya menjadi hadis standar awal yang dibacakan oleh para ulama sebelum mengkaji dan memulai membaca hadis-hadis yang lain yang cukup banyak. Selain hadis niat ya, yang innamal a'malu bin niat. Selain hadis niat, kalau hadis niat, hadis yang melatih kita untuk mengkhususkan dan menguatkan hati supaya menjadikan kegiatan kita itu sebagai ibadah kepada Allah. Kalau saya bikin ukurannya begini, ini ada awal, ini ada akhir, ini ada mulai di sini, ini ada akhir di sini. Kau yang memulai, kau yang akhiri. Ya. Kalau memulai pakai hadis niat. Hadisnya dari Abu Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau menyampaikan, innamal a'malu bin niyat wa innama likulli imri'in ma nawa, faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi, wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Ini hadis pengingat untuk memulai sesuatu supaya merubah rutinitas menjadi ibadah. Nih, ada kegiatan rutin, rutinitas. Bagaimana merubah kegiatan yang rutin menjadi ibadah, punya nilai di hadapan Allah. Minum itu kan kegiatan rutin, sehari kita minum. Makan itu kegiatan rutin. Tidur itu kegiatan rutin. Berpakaian itu kegiatan rutin. Bagaimana merubah kegiatan rutin ini saat yang sama jadi ibadah? Saya berpakaian jadi ibadah, ingin minum jadi ibadah. Sama gini, Anda ngaji sekarang ini di sini, ibadah atau bukan? Tahu dari mana? Oh,
Kalau sudah niat, berarti nggak bisa dilihat orang, kembalinya ke kita. Ada yang memang betul-betul ingin ibadah, ada yang memang pengen lihat ustad. Oh ibu tuh, ada yang pengen ngupdate status, ya, macam-macam. Maka untuk menyampaikan itu semua supaya benar niatnya, dikuatkanlah oleh para ulama mengingatkan dengan hadis pembuka dari Nabi. Menjadikan ibadah itu nggak kehilangan rutinitas. Anda kalau minum hausnya hilang juga, cuman plus jadi ibadah kalau diniatkan ibadah. Anda ngaji ke sini kalau diniatkan ibadah, bisa lihat ustadz juga, bisa ngerekam juga. Jadi jangan dikira kalau ibadah itu menghilangkan dunia. Tidak, justru dunia kita jadikan sebagai proyek meraih akhirat. Caranya bagaimana? Niatkan ibadah. Nanti setiap perbuatan dunia yang diniatkan ibadah, berubah nanti nilainya menjadi hasanah. Jadi apa? Hasanah. Ini perbuatan dunia. Karena menjadi hasanah, punya nilai ibadah, jadi investasi akhirat berupa pahala. Pahalanya disebut ajrun namanya. Lahum ajrun ghairu mamnun. Nah, nanti yang jadi hasanah ini di akhirat ditampakkan lagi dalam bentuk hasanahnya. Sekarang nggak kelihatan. Yang kelihatan gelasnya, airnya. Mau niat minumnya jadi ibadah, bagaimana caranya? Niatkan sebagai ibadah. Ikuti kata Nabi, khudh biyaminika ma yalik. Saya langsung contohkan supaya jelas nih. Ambil dengan tanganmu yang paling dekat denganmu. Kul bismillahirrahmanirrahim. Katakan bismillahirrahmanirrahim. Baru minum. Ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kalau seperti ini benar kita niatkan ibadah, maka perbuatan ini menjadi diridhoi Allah. Perbuatan bahasa Arabnya amal yang diridhoi Allah disebut solih, makanya menjadi amal solih, maka nilainya disebut dengan hasanah. Ini dunia. Nah, nilai ini ditampilkan nanti saat akan meninggal, kumpulan pahala. Kalau mau pengen cepat silahkan, saat sakaratul maut ditampakkan hasil ibadah. Orang yang rajin ibadah disebut abdun, jamaknya disebut ibadun. Saat akan meninggal kalimat ibad disebutkan untuk menunjukkan Allah ridha dengan amalnya. Kita ridha dengan pemberian Allah. Ya, Allah ridha kepada kita disebut radiyah, kita diridhoi disebut mardiyah. Buka Quran surah 89 ayat 27 sampai 30. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ibadnya mana? Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Jannah itu ada di mana? Di akhirat. Bagaimana masuk ke dalam jannah ini? Harus ada amal soleh. Dari mana taunya? Al-Baqarah ayat 25. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Amal soleh itu sifat namanya hasanah. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Quran surat berapa? 6 ayat berapa? 160. Nah, ini dikonfirmasi di akhirat sebelum masuk surga. Makanya kita berdoa semua perbuatan dunia jadi hasanah, di akhiratnya muncul hasanah. Maka dibimbing di Al-Baqarah ayat 201. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina. Itu maknanya. Jadi bukan cuma atina, dadana, pahana gitu kan, masuk ke rumah makan tuh. Itu mesti paham. Jadi kalau pengen hasanah, maka jadikan semua kegiatan itu dalam rangka ibadah kepada Allah. Itulah kenapa setiap hadis kalau dibuka untuk mengawali, dibukanya dengan hadis niat. Supaya nggak rugi. Di Islam itu sederhana Pak, Bu, sederhana. Semua kegiatan punya nilai, makanya diatur, ya. Sehingga semua kegiatan kita itu punya nilai di hadapan Allah. Ini mata aja diatur bagaimana cara melihat. Kalau melihatnya diniatkan untuk menaati Allah, setiap melihat ada pahala.
Kalau kaki ini diniatkan menaati Allah, setiap melangkah ada pahala. Nah, nanti ukuran kita benar cara ibadahnya, bagaimana dianggap betul, bukan hanya fikihnya, tapi nanti ada standar akhlaknya. Ya, makanya nanti tugas Nabi itu ada 5 pokok. Al-Baqarah ayat 151. Kama arsalna fikum rasulan minkum. 1, yatlu alaikum ayatina. 2, akhlak wa yuzakkikum. 3, wa yu'allimukumul kitab. 4, wal hikmah. 5, wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Anda, maaf, beribadah nih, sholat. Niatnya betul untuk sholat. Tapi ada yang salah dari prakteknya karena menyalahi kaidah akhlak. Itu bisa dicela oleh Allah. Misal, maaf, kalau sholat itu ingin dilihat siapa? Itu ihsan namanya. Tapi kalau Anda sholat ingin dilihat pimpinan, Anda ke masjid ingin dilihat calon yang ditaksir, karena ada motif itu di hadis Nabi. Jangan dikira semua orang datang ke pengajian buat ngaji. Ada yang monitor berjalan, mana tuh? Ya, ada yang orang tua cari calon menantu, ada. Ada, itu isyaratnya di hadis ada, pasti terjadi. Apakah salah? Tidak. Cuma kalau ingin dapat double, kembalikan kepada sifat ibadah. Jadi begitu sholat ditunaikan ingin dilihat makhluk, itu namanya riya. Ingin dilihat khalik Allah, namanya ihsan. Ada orang sholat, betul kelihatan seperti orang sholat, cuma standarnya bermasalah. Maka turunlah firman Allah, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim alladzina hum yuraun. Untuk mengetahui standar benarnya kita belajar hadis, tidak cukup belajar tentang hadis niat ini. Maka kita mesti belajar tentang ini, hadis, tentang ukuran keberhasilan dari niat dan ibadah itu seperti apa. Akhirnya bagaimana melihatnya? Ini Anda ngaji hadis nih. Gimana taunya Anda berhasil mengaji hadis itu? Nah, inilah hadis standarnya. Paham? Ya. Ternyata ukuran pertamanya bukan berapa banyak Anda bisa menyebutkan hadis. Bukan berapa hebat Anda bisa berdalil. Dalilnya mana? Ini dalilnya. Salat sunnah ini dalilnya. Puasa ini dalilnya. Islam itu bukan hanya perkara tentang dalil. Dalil itu penting untuk keabsahan sebuah ibadah. Tapi ada dalil lain yang spesifik untuk menentukan keberhasilan sebuah ibadah. Apa di antara standarnya? Ar-Rahimun. Orang-orang yang belajar Islam, belajar lewat hadis itu bukan hanya kuat berhujah, tapi juga membentuk pribadi yang berkasih sayang. Tuh. Jadi kalau ada rajin ngaji sunnah, hadis, banyak dalilnya tapi tidak berkasih sayang, suka mencela, seringnya ribut, seringnya berselisih, berarti ada yang belum lulus. Yang bilang ini siapa? Nabi. Dari mana? Ini hadisnya, dan kita baca bersanad, sanadnya langsung tersambung ke Nabi. Makanya kenapa sering saya ingatkan, yang belajar dengan saya mengaku murid tapi gemar mencela, saya tidak mengakui belajar dengan saya. Karena ada standar dari Nabi begini. Karena itu yang Allah tetapkan pada Nabi itu sebelum ajaran-ajarannya itu akhlak mulianya. Coba silahkan Anda cek, kalau Allah memuji Nabi di dalam Al-Quran, yang disebutkan apanya? Apakah ilmunya? Apakah yang disebutkan itu mohon maaf kemampuannya yang diizinkan oleh Allah untuk mendapatkan Al-Quran, hadis? Tidak. Ternyata akhlaknya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun. Di surat berapa itu? 33, ayat berapa? 21. Apalagi? Wa innaka la'ala khuluqin azim. Kamu itu akhlaknya luar biasa ya Muhammad. Di Al-Qalam itu. Di At-Taubah tuh lebih dahsyat lagi. Seringkali nangis kalau baca ayat itu tuh.
Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur. Kalian tuh mendapatkan seorang nabi itu luar biasa. Makanya kita tuh bahagia mendapatkan bagian jadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Beliau itu begitu sayang pada kalian, kata Allah, sampai-sampai kalau ada umatnya punya beban, itu ingin langsung diambil oleh Nabi bebannya. Jadi kalau anda ini punya masalah, saking sayangnya Nabi pada kita, itu ingin ngambil masalah kita itu ditanggung Nabi. Allah tuh nyampaikan begitu. Itu ada riwayat ya yang viral tuh, termasuk di kalangan ulama, cuman memang sanadnya perlu diverifikasi lagi. Tapi riwayatnya viral. Saat akan meninggal itu kan, ya sebelum menyebut as-salat kemudian umatku, kan wajah Nabi berpaling gitu. Ketika ditanya kan kepada malaikat Jibril yang ada di sampingnya ketika dalam sakaratul maut. Sekali lagi riwayatnya perlu kita verifikasi, cuma matannya viral. Kenapa engkau berpaling? Ya kalau dalam bahasa kita karena tidak menginginkan sahabatnya yang terdekatnya itu diambil nyawa untuk kembali kepada Allah. Ditanya apakah akan merasa setiap yang meninggal itu sakaratul maut, maka dibacakan kullu nafsin dha'iqatul maut. Nah, Nabi itu tahu umatnya akan bagaimana, karena tidak semua umatnya itu bisa punya sifat soleh. Ya, yang baragajul ada, yang STMJ ada. STMJ sholat terus maksiat jalan itu. Yang korupsi ada, ya, yang mabuk ada. Nabi itu menyadari itu ada potensi umat demikian. Karena itu indah dalam Islam itu jalan taubatnya dibuka seluas-luasnya. Zaman Nabi Musa itu ketat karena umatnya ngeyel keterlaluan. Nabinya ada, dibebaskan dari Fir'aun, di depan matanya belum kering kakinya sudah minta dihadirkan Tuhan yang lain. Makanya ditangkal dengan cara taubat yang ketat. Kalau bermaksiat sengaja musyrik, taubatnya harus bunuh diri supaya benar-benar menunjukkan dan menjaga komitmen akidah jangan musyrik. Ngelihatnya ke situ. Sebab kalau ada kejahatan extraordinary crime, ancamannya mesti tinggi. Tuh Anda kalau terbang di pesawat tuh masuk wilayah Indonesia dari luar, itu pasti pramugari sudah menyampaikan, hati-hati jangan bawa narkoba karena ancamannya hukuman mati. Kenapa extraordinary crime? Di Korea Utara, di Cina, koruptor ancamannya hukuman mati. Extraordinary crime. Jadi kalau ada yang korupsi memang sudah niat mati. Jadi kalau ada yang mencuri memang sudah pengen dipotong. Itu kenapa dikuatkan hukumnya? Supaya mencegah orang berbuat nekat. Itu yang dimaksud walakum fil qisasi hayatu ya ulil albab. Kalau engkau masih sehat akalnya, masih benar berfikirnya, hukum ketat itu dikeluarkan untuk mencegah orang berbuat nekat melakukan tindakan kriminal. Sebab kalau diterangkan dari awal, kalau korupsi hukuman 20 tahun, nanti tapi dapat remisi setengahnya, ada peluang dikurangi lagi, ada peluang dapat gerasi, maka terbukalah peluang korupsi, Joni. Gitu. Tapi kalau dari awal dibuat hukum ketat, yang korupsi dihukum mati, nggak akan ada yang mau korupsi, sebab hukumnya ketat kecuali yang pengen mati. Itu. Nah cara bacanya begitu. Hukum kisos kejam, melanggar HAM. Mana? Nah itu berarti yang belum ngaji. Walakum fil qisasi haya. Jadi kembali ke yang tadi ya. Kembali ke tadi yang awal. Ya, saya ingin fokuskan ar-rahimun. Jadi kalau orang ngaji hadis, belajar hadis apapun, ada standar. Nah, standarnya kasih sayang, puncaknya ketika berpaling malaikat tadi dan merasakan betapa sakitnya mungkin ketika diambil itu, langsung berdoa. Ya Allah, bila pun umatku merasakan sakit dalam sakaratul mautnya, mohon timpakan kepadaku rasa sakit itu
sehingga umatku tidak akan mengalami lagi rasa sakit saat sakaratul maut. Shallu ala Nabi. Nabi itu. Nah, walaupun riwayat ini perlu diverifikasi, tapi isinya viral. Nah, itu yang disebut dengan azizun alaihi ma'anittum. Kalau Anda punya beban itu, rasanya beliau pengen ambil alih. Harisun alaikum, peduli dengan kita. Bil mu'minina raufur rahim. Bagi orang-orang yang telah beriman itu rauf, lembut. Rauf itu sikap lembut yang penuh kasih. Ya. Ada namanya Muawiyah bin Hakam As-Sulami. Riwayatnya di hadis Muslim, nomor hadis 537. Di awal masa Islam. Jadi di zaman Nabi itu jangan dikira semuanya berlangsung serius. Yang lucu-lucu juga ada. Nih, saya kasih bocor halus ya. Jadi ada kalangan para pemula mualaf nih masuk Islam. Sudah masuk Islam, ikut sholat, baru dapat beberapa hadis, belum tahu menempatkan. Nabi jadi imam. Di antara yang jadi makmum ini namanya Muawiyah bin Al-Hakam As-Sulami. Tiba-tiba saat sedang sholat, dari makmum ada yang bersin, asin gitu. Itu refleks dijawab, yarhamukallah katanya. Jadi kalau ada yang begitu, sanadnya ke Muawiyah bin Hakam tuh. Ada nggak lagi sholat terus ada yang bersin kan? Yarhamukallah gitu kan? Apalagi kalau imamnya, Bismillahirrahmanirrahim. Hasin. Alhamdulillahirabbil alamin. Yarhamukallah. Nah, itu zaman Nabi ada. Namanya Muawiyah bin Hakam As-Sulami. Di mana? Di hadis Muslim. Nomor berapa? 537 nomor hadisnya. Nah, begitu kemudian mengatakan yarhamukallah, itu makmum yang lain lucu, yang pemula itu pada nengok semua begini. Ini kejadian zaman Nabi. Jadi nggak semua ke kiblat. Jadi begitu yarhamukallah, nengok begini. Karena bicara nggak boleh dalam sholat, akhirnya nepuk-nepuk bagian pahanya begini, ya, gini, ngasih kode. Maksudnya jangan dijawab gitu. Jadi yang unik-unik itu ada zaman Nabi. Akhirnya karena merasa nggak enak, yang jawab doa ini aja diam. Tapi begitu selesai, disinilah kuncinya. Yang ingin saya sampaikan keterangan Muawiyah ini. Kata beliau, sepanjang saya hidup di era jahiliyah sampai sekarang, tidak pernah saya melihat sosok pengajar seperti seorang Nabi Muhammad SAW. Beliau tidak lihat ke saya, tidak menunjuk-nunjuk, tapi membuat pernyataan umum dengan mengatakan, kalau sedang sholat tidak baik, tidak dibenarkan bicara yang lain. Itu saja. Tuh. Yang mau saya katakan, sifat rahmat Nabi ini terletak di semua amalia kehidupan dia. Jadi hadis-hadis itu tidak berdiri sendiri. Itu ada sifat rahmat di dalamnya. Kalau meluruskan orang ada rahmatnya, mengajari orang ada rahmatnya, mempraktekkan ibadah pun ada rahmat di dalamnya. Ya. Nih, contoh lagi nih. Di hadis Muslim, nomor hadis 397. Yang mengalami peristiwanya namanya Khalad. Bapaknya namanya Rafi'. Ya, dari Zurek, sehingga dikenal dengan Khalad bin Rafi' Az-Zuraiki. Riwayat ini disampaikan oleh sahabat Abu Hurairah. Khalad itu masuk masjid Nabi. Lalu ke bagian sudut sholat 2 rakaat. Setelah sholat datang ke Nabi, mengatakan Assalamualaikum ya Rasulullah. Perhatikan kalimatnya. Nabi jawab, wa alaikassalam wa rahmatullah, irji' salli fa innaka lam tusalli. Wa alaikassalam wa rahmatullah dijawab dengan sempurna, coba kamu sholat kembali karena tadi engkau belum sholat. 3 kali diulang sholatnya, disebutkan kalimat yang sama sampai beliau mengerti. Jadi tahu Nabi itu ingin mengatakan sholat kamu tadi salah, coba diulang gitu kan. Tapi Nabi nggak pernah mengatakan begini, ente salah tuh, ulangi. Nabi cuma katakan, coba diulangi lagi sholatnya ya, kayaknya belum sholat deh gitu. Sampai 3 kali baru orang ini sadar, ya Rasulullahi ma uhsinu ghairah alimni. Ya Rasulullah,
saya nggak bisa lebih baik dari yang tadi, saya sadar saya salah, bisa nggak diajarkan saya sholat yang benar? Nah, pengajaran Nabi kepada orang ini dari mulai wudhu ngadap kiblat sampai sholat, itulah yang jadi pelajaran fikih sholat kita sekarang. Tapi standarnya apa? Ar-Rahimun, Nabi membawa rahmat. Karena itu kalimatnya tegas, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nabi nggak katakan ente salah tuh, ulangi. Rapatkan saf, rapatkan. Udah gede masih nggak paham aja saf rapat. Ini rahmat. Nah, jadi ini yang penting tuh ininya dulu. Jadi bukan berapa banyak Anda hafal dalil banyak terus digunakan sebagai peluru untuk berdebat. Saling jatuhkan orang, tembak orang, merasa yang paling benar. Nah, itu belum sempurna ngajinya. Karena kenapa? Orang itu salah pasti ada kemungkinan salahnya. Seperti Anda pun belum tentu benarnya. Nah, mau nangis mau enggak sama. Ada baik. Mudah-mudahan sehat ya. Paham nggak? Halo, paham? Kalau ada yang kunut dan ada yang tidak kunut, maka belajarlah dengan berkasih sayang. Yang kunut boleh jadi punya dalil, yang tak kunut boleh jadi punya dalil. Yang tidak kunut pelajari dalil orang kunut, yang kunut pelajari dalil orang tidak kunut. Perkara Anda mengambil yang mana seperti yang Anda yakini dengan kekuatan dalilnya, silahkan masing-masing saling menghormati. Yang penting tahu kalau si fulan beda dengan saya, sepanjang ada dalil, maka itu tetap diperkenankan. Dari mana praktek hadis ininya? Dibawalah dalam salat subuh. Di Al-Ukhuwah pagi ini hari Sabtu yang imam baca kunut, maka ketika makmum yang tidak kunut tahu dalil tentang kunut, dia bisa mengambil sikap yang jelas. Apa itu? Innama ju'ilal imamu liyu'tamma bihi fa qira'atul imami qira'atul makmum. Imam dijadikan untuk diikuti, kalau imam baca bacaan makmum mengikutinya. Maka ketika makmum kunut, imam kunut, makmum mengaminkan. Allahumma hdina fiman hadait, amin. Ahad besok yang imam yang tidak kunut, makmum tahu, oh mengambil tidak kunut ini karena pendapatnya ini. Pendapat ini dalilnya dari sini. Sebabnya begini. Maka ketika imamnya tidak kunut kemudian langsung turun, sujud, langsung tahiyat dan salam, maka makmum pun tidak perlu sujud sahwi. Kalau ini tidak dipraktekkan, yang terjadi nantinya Allahumma hdina fiman hadait, di belakang bid'ah. Tuh, sholatnya jadi rusak. Kalaupun gak bilang bid'ah, hatinya langsung bilang bid'ah. Setan masuk, namanya khanzab. Di Abu Daud mengatakan fayaqulu udhkur kada, bilang begini, bilang begitu. Ini imamnya belum nyunah, belum tahu hadis, bid'ah. Setan memprovokasi, setelah itu pulang keluar nggak ke masjid lagi, diulang sholatnya sholat sendiri. Ada begitu? Mungkin terjadi. Sama demikian, imamnya tidak kunut, begitu selesai makmum yang ekstrim ngulangi, minimal sujud sahwi. Maka hadis ini dipakai. Nanti ada terapannya lagi. Cara menerapkan ini pakai ilmunya bagaimana? Tapi standarnya rahmat dulu. Kalau ada lihat orang beda dengan kita, langsung jangan disimpulkan bahwa orang ini menyimpang, orang ini belum kenal sunnah. Boleh jadi Anda yang belum kenal sunnah. Karena Nabi tidak begitu. Nabi tidak begitu. Jelas? Halo? Kenapa jadi tegang begini? Tuh, awas jangan juga di kepala Anda kemana-mana. Ini maksudnya ini ya. Itu Anda yang berlebihan itu. Paham sampai sini? Wah, dulu saya 2010 itu di Mekah tugas pas sholat Isya itu terima jemaah pertama. Imamnya saya Sudes itu. Saya sering ceritakan ini di beberapa tempat. Istau, tahu berapa? Udah. Allahu Akbar. Kan di sana sir itu, ya, bismillahnya. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu komentar samping saya jemaah persis, iki imamnya Muhammadiyah ya katanya. Akhirnya kita turunin dulu Muhammadiyah cabang Masjidil Haram. Pada ke bawah. Nah, jadi kita ini umat berkasih sayang, umat rahmat. Lihat siapapun dengan kasih sayang. Jangan berlebihan. Ingat, seburuk apapun orang, sepanjang berkehidupan dan belum dia wafat, dia masih punya hak menjadi soleh. Kalau cara melihatnya begitu, hati kita damai. Ya, siapapun itu. Lihat siapapun, lihat dengan kacamata kasih. Karena ajaran kita ajaran kasih, ajaran kita ajaran sayang. Kalau ini dipraktekkan, insya Allah tentang kerukunan, tentang persatuan, tentang toleransi. Makanya saya sering katakan Islam itu sudah khatam dengan ajaran seperti itu. Cukup dipraktekkan berislam dengan benar. Makanya harus bangga berislam itu, jangan takut berislam. Karena kalau berislam pasti baik. Ya, dan gak akan mungkin bertentangan apalagi dengan hukum-hukum kenegaraan, itu gak mungkin. Kenapa negara lewat undang-undang berani menjamin tentang keberagamaan kita dan menjaga hak beragama kita? Karena tahu di agama itu tidak ada yang bertentangan. Itu cara berpikirnya. Coba lihat pasal 29 ayat 2. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Kenapa negara memberikan jaminan? Karena tahu inti ajaran agamanya membawa nilai kebaikan, yang kalau rakyatnya baik, negaranya pun pasti akan makmur. Nah, cara bacanya begitu. Jelas? Baik. Nah, ini yang pertama, Ar-Rahimun. Pakai alif lam. Alif lamnya dua maknanya. Satu, istighraq. Apa namanya? Istighraq, mencakup semua tanpa kecuali. Jadi hadis ini berlaku bagi bapak-bapak, ibu-ibu, yang besar, yang kecil, yang tua, yang muda, yang remaja, apapun profesinya. Yang sedang di masjid fokus, yang sedang di luar sambil jualan, hadis ini berlaku. Ya, untuk semuanya. Kangge bapak-bapak, ibu-ibu, sadayana, beragam profesi tercakup dina hadis ieu. Ar-Rahimun, seluruh orang-orang yang berkasih sayang. Tak kenal maka ta'aruf, Bu, ta'aruf. Ya, ibu kenal suami tetangga jangan langsung sayang, bahaya. Sudah. Ar-Rahimuna. Kemudian alif lamnya yang kedua berfungsi juga untuk ta'rif. Ta'rif, ma'rifah, memberikan kekhususan. Bagaimana cara bacanya? Cara bacanya, Nabi membuka peluang bagi semua yang mengaku umatnya untuk berkasih sayang. Mengerjakan apapun dengan kasih sayang. Mendidik anak dengan kasih sayang. Kade pak ya, nyaah. Ibu nyaah ya ke anak itu dengan kasih sayang. Titipan Allah. Suami ke istri dengan kasih sayang. Istri ke suami dengan kasih sayang. Nah, orang-orang yang melakukan itu dalam kehidupannya, maka ta'rif, ma'rifah, dia menjadi khusus, spesial di sisi Nabi SAW. Jadi kalau ada di antara kita yang mengerjakan kehidupannya dengan kasih sayang untuk mengikuti Nabi, maka orang itu dianggap spesial oleh Nabi SAW. Jelas? Mau jadi orang spesial di sisi Nabi? Nah, salah satunya praktekkan hadis ini. Teruskan. Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman. Ay yarhamuhumur Rahmanu tabaraka wa ta'ala. Orang-orang yang penuh dengan kasih sayang itu yarhamuhumur Rahman, maka Allah yang pemilik rahmat akan meliputkan kasih sayang dalam seluruh kehidupannya. Nah, ini rahasianya. Contoh, ibu sayang pada suami tidak? Saya ulangi, ibu. Ibu sayang pada suami tidak? Suami ibu ya, bukan suami orang. Baik. Pertanyaan kedua, ibu sayangnya karena Allah atau karena cinta?
Ada yang di atas nih. Sayang karena Allah atau karena cinta? Allah. Aduh, kumaha ya teh. Ya, bagus. Dari mana taunya? Tuh. Yang laki-laki nih. Supaya adil ya, kan ini ada wajah-wajah yang masih mujahid fisabilillah zawaj. Pejuang-pejuang yang ingin cepat menikah gitu kan, belum semuanya menikah. Mudah-mudahan lah sebelum kiamat kurang 2 hari bisa terwujud. Anda sayang itu pada orang tua karena Allah atau karena hormat? Sayang pada anak itu karena Allah atau karena cinta? Apa ukurannya? Coba lihat pakaian anaknya, disukai Allah enggak? Jangan-jangan dia berpakaian pada pakaian yang tidak Allah sukai? Kalau sholat ketinggalan diingatkan enggak? Ya, coba dicek. Perilakunya Allah suka tidak? Itu poinnya. Nah, kalau Anda menyayangi istri, menyayangi suami, menyayangi orang tua, dan ini tanpa batas ya, baik ada bersama kita ataupun mendahului kita. Misal sudah meninggal misalnya, bagaimana mewujudkan sayang pada orang tua sudah meninggal? Istri atau suami yang sudah wafat itu ada bentuk sedekah, bahkan ada anak saking sayangnya ke ibunya, ibunya meninggal, minta ke Nabi, ya Nabi boleh enggak saya puasa untuk mewakili ibu? Kata Nabi, lakukan. Ya Rasulullah, boleh enggak saya badal haji untuk orang tua saya? Kata Nabi, kerjakan. Gitu. Nah, kalau semua pekerjaan kita itu dilakukan atas dasar cinta, rahmat, dan rahmat itu dilakukan karena Allah, bukan sekedar sayang, maka apa yang Allah berikan kepada kita? Seluruh makna rahmat dengan sifat Allah Rahman diliputkan kepada kita sejak di dunia. Nah, rahmat Allah terkait kehidupan dunia itu ada 3 makna, 3 arti. Nah, ini tolong tawassul dengan rahmat Allah nih. Karena semua pejabat kita sampai presiden pun itu tawassul dengan rahmat Allah. Kalau nggak percaya silahkan cek. Presiden tidak pernah memberikan sebuah putusan kecuali setelah kop padi dan kapas di bawahnya ada tulisan dengan rahmat Tuhan yang Maha Esa. Tuh. Kenapa padi dan kapas? Ada bintang dulu tuh, bintang padi kapas. Maksudnya keputusan ini dituliskan, ditetapkan berdasarkan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan diharapkan punya hasil berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pelajari sampai situ. Lalu dituliskan dengan rahmat Tuhan yang Maha Esa. Kenapa kemarin waktu kasus jilbab saya kemudian tegas menyampaikan itu? Karena keputusan yang keluarnya saat ditulis di BPIP itu di atasnya dengan rahmat Tuhan yang Maha Esa. Masa menulis dengan rahmat Tuhan kemudian dilepas jilbab yang Tuhan syariatkan? Kan jadi tidak nyambung. Ya. Apa tuh jaka sembung makan minum bandrek itu ya. Meriang. Jaka sembung minum bandrek meriang itu. Paham? Nah, itu satu. Balik, orang yang selalu mengerjakan sesuatu dengan kasih sayang untuk menaati Allah, maka diliputkan kepadanya rahmat-rahmat Allah dan mengangkat dirinya dalam derajat yang tinggi, tabaraka, diberikan keberkahan dalam hidupnya, tabaraka wa ta'ala. Karena itu riwayatnya ada 2, yarhamuhumur rahman, yang kedua yarhamuhumur rahmanu tabaraka wa ta'ala. Jadi hidupnya diberikan rahmat, hidupnya diberkahi, derajatnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau nggak percaya silahkan Bapak Ibu jadi orang tua yang berkasih sayang pada anak dengan cara mengikuti teladan Nabi. Selain ibu diangkat derajatnya, pasti anak sayang pada bapak dan ibu. Nggak percaya silahkan. Anda guru menyayangi murid dengan mengikuti teladan Nabi. Bagaimana cara menyayanginya? Anda akan mendapat rahmat Allah 3, diberkahi hidupnya, diangkat derajatnya, murid Anda sayang kepada Anda. Nggak percaya silahkan. Bos, direktur di perusahaan berkasih sayang pada karyawannya, dipraktekkan caranya dengan benar, pasti karyawan Anda sayang pada Anda dan menjaga perusahaan Anda.
Nah sekarang apa yang terkait dengan rahmat Allah? 3 yang pokok itu. 1 dengan dalilnya. Quran surah 39 ayat 53. Di sini nggak ada ya. Ini syarahnya kita rinci nanti dari referensi lain. Maaf, masih ada waktu ini? Saya sampai 11:30 ya. Kita nanti berhenti 15 menit lagi, nanti kita evaluasi sedikit. 1. Quran surah 39 Az-Zumar ayat 53. Orang-orang yang mengerjakan segala hal dengan kasih sayang, diniatkan untuk meneladani Rasulullah, mendapatkan ridha Allah, maka akan diampuni seluruh dosanya dan terjaga dari maksiat. Cara Allah mengampuni dosa seorang hamba itu ada 5 tahap, 5 tipe. Berapa tipe? 5. Sudah. 1, dengan memaafkan kesalahan itu. Sifat Allah yang memaafkan kesalahan hamba disebut al-afwu. Ya. Misal subuh tadi jam berapa? Kumaha ieu teh? 4:35. Terus ada orang yang sholat subuhnya jam 5:34. Waktu subuh 4:35, sholat subuh 5:3. Salah tidak? Salah. Dosa tidak? Belum tentu. Kalau memang bangunnya kesiangan. Tuh. Dan memang tidak niat bangun kesiangan. Ada yang niatnya bangun kesiangan, malamnya begadang, nonton bola, menangis weh, ya. Jagoan kalah, bangun kesiangan. Nah, dia bangunnya terlambat, salah karena tidak tepat waktu, tapi belum tentu dosa. Maka dimaafkan oleh Allah kesalahan itu, ditunaikanlah sholat tepat saat bangunnya. Ya. Jadi kalau Anda terlalu lelah dengan beban kehidupan, kemudian tertidur cukup dalam, ya, lalu bangun tiba-tiba jam 8, walaupun keterlaluan sebetulnya. Bangun, ingat sholat. Nah, sholatlah saat bangunnya. Jadi jam subuh Anda itu pindah saat bangunnya. Ingat ya, waktu sholat orang yang ketiduran adalah saat bangunnya. Saya pernah punya pengalaman di Libya, lagi ngisi ceramah menjelang buka, 5 menit lagi tinggal buka. Tiba-tiba jemaah angkat tangan dalam sesi pertanyaan, Ustadz, apa hukumnya orang yang puasa tapi tertinggal sholat? Saya tanya balik, contohnya gimana Pak? Tadi saya subuh bangun kesiangan, saya menilai bahwa sholat subuh saya sudah lewat. Jadi karena menyimpulkan sudah lewat waktu subuhnya, kehilangan waktu sholat. Dia tetap puasa tapi nggak sholat subuh, duhur sholat, asar sholat, maghrib belum karena nunggu buka. Maka bagaimana statusnya, status puasanya? Maka saya jawab, Pak, sekarang ambil wudhu, sholat subuh sekarang. Ya, betul, qadanya saat itu, saat waktu ingatnya di situ sholatnya. Jelas? Nah, itu salah tapi belum tentu mengandung dosa karena ketidaktahuan. Karena lupa jadi salah. Kan lupa itu suka menyebabkan orang tidak ingat kan? Nah, ketika orang tidak ingat berpotensi salah. Kan sering saya bilang, orang kalau korupsi itu bukan tidak sadar kalau korupsi itu salah. Cuman saat korupsi tidak ingat kalau korupsi itu salah. Itu, Bu. Hah? Ini kalau tertukar sendal pulang dari sini, ada ngambil sendal punya orang lain, bukan tidak tahu itu teh punya orang, cuman tidak ingat saat dipakai itu punya orang. Nah, lupa itu nasya, salah itu akhta'a. Saya lupa, nasitu, saya salah, akhta'tu.
kita lupa, nasina kita salah, akhtana, rabbana la tu'akhidna in nasina au. Nah, gitu. Ya Allah, kalau kami lupa dan dengan lupa itu salah, mohon jangan hukum. Kata Allah, saya maha pemaaf, saya maafkan kalau kamu memang sadar itu salah. Karena itu jawaban pertamanya wa'fu anna. Tuh, al-afu. Subuh 4.35, sholat 5.34. Terlambat karena sengaja, bukan karena tertidur. Nonton, aktivitas begadang, tidak ada perlunya. Udahlah, sampai situ aja gitu ya. Tiba-tiba terlambat, salah. Dosa tidak? Iya, karena sengaja berpotensi menunda waktu sholat. Nah, itu ada kesalahan. Kesalahannya disebut apa? Dzambun. Bisa tulis supaya lebih terlihat. Tadi khotoun. Yang ini dzambun. Kapan-kapan nanti saya mungkin rilis video pengajaran untuk spelling huruf hijaiyah tuh di 17 tempat. Itu diantara manfaatnya, itu bisa mengeluarkan semua potensi suara dalam tubuh, bukan hanya untuk baca Al-Quran. Jadi kalau kita bisa mengeksplorasi itu belajar bahasa apapun bisa cepat untuk kita kuasai, karena semua sumber suara keluar. Misal yang dari sini a, ha itu di sini. Ketika ke sini ha, ketika ke sini kho, kan? Sampai da itu da di sini, da. Sampai ketemu ba, gampang, matiin aja hurufnya. Ab, at. Nah, itu sumber suaranya. As, az, ab. Ya, harokatnya cuma 3. Namanya ayu. Kalau enggak a, i atau u. Ab. Kasihkan a, ba, kan? Ciluk. Nah, kan? Dikebawahin bi, dibesarin u. Nah, ini pakai za, dzambun. Dzambun itu, maaf, salah yang mengandung unsur dosa. Sengaja menunda sholat, terlambat, dzambun. Allah tidak ingin hambanya pulang ke akhirat bawa dosa. Maka diturunkanlah sifat yang kedua, namanya ghafir. Apa namanya? Ghafir. Ada surah ke-40, surah Ghafir. Lihat ayat ketiga. Ghafiri dzambi. Ghafir dipasangkan dengan dzambun. Ghafiri dzambi wa qabilit taubi. Ini ghafir. Ini al-afu. Sudah terlambat, ngajak orang lain terlambat. Yuk nonton dulu, udah sholat nomor 2, nonton nomor 1. Maka berubah namanya dari dzambun jadi dzunubun. Jamak. Dzambun, dzunubun. Sudah mencela, merasa paling hebat, merasa paling bagus, terakumulasilah dzunubun. Maka muncul sifat Allah yang ketiga untuk berpotensi menggugurkan itu. Namanya Ghaffarun. Ghaffar. Apa namanya? Di dalam surat apa? Surat Nuh ayat berapa? Ayat 10. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Kenapa menggunakan ghaffara tidak ghafira? Karena umatnya Nabi Nuh sudah terakumulasi kesalahannya, sudah mengancam Nabi Nuh, sudah nuduh Nabi Nuh, menjelek-jelekan Nabi Nuh, ngusir Nabi Nuh, menantang azab. Maka diturunkanlah kalimatnya bukan ghafir tapi ghafar. Sudah terlambat sholatnya, ngajak orang lain gak ke masjid, mencela orang yang ke masjid. Ayo atuh orang nonton heula, sholat dah sholat nomor 2 tuh. Isin aku itu ke masjid, eta mah sok soleh wungkul. Paham?
Ya. Maka yang keempat ini ditambah ada zalimnya. Namanya dzunubun ma'adzulmi. Dzunubun ma'adzulmi. Dzunub dan zalim. Apa dalilnya? Contoh Quran surah 2 Al-Baqarah ayat berapa? Ayat 114 misalnya. Wa man azlamu zalim. Wa man azlamu mimman mana'a masajidallahi ayyudhkara fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha. Paham? Tidak. Siapakah kata Allah? Nih nanya sama kita. Pertanyaan ini nggak usah dijawab karena Allah sudah Maha tahu. Namanya pertanyaan retorik. Pertanyaan retorik itu pertanyaan yang diajukan untuk menggugah kita supaya mikir, bukan supaya jawab. Seperti khatib Jumat nanya kepada jamaah. Sudah menerangkan, dia tanya, apakah jamaah semua masih merasa beriman? Jangan dijawab, masih. Nah, ini masalah. Saya pernah khutbah Jumat tuh, satu daerah di desa, ya kan? Bukankah Bapak ini semuanya beriman kepada Allah? Betul. Itu pertanyaan retorik. Allah nanya kepada kita, gak usah dijawab, supaya kita mikir. Maksudnya begini, kalian ini kenapa sih sudah berbuat banyak dosa masih zalim juga? Di antara perbuatan zalim dan banyak dosa, satu, ada yang sifatnya tentang ibadah di masjid. Orang yang mencegah orang ke masjid, sengaja menjatuhkan orang supaya keluar dari masjid, memfitnah ulama supaya tidak ada di masjid. Tuh, itu namanya dosa akumulatif plus perbuatan zalim. Syirik, inna syirka la zulmun azim. Syirik masuk kategori ini nih. Syirik itu zalim. Ya. Hati-hati ya. Yang kecil yang besar sama saja. 7 dosa besar, nomor satunya syirik. Baik langsung atau menggunakan perantara. Langsung mengatakan semua agama sama, menuju pada Tuhan yang sama, cuma caranya beda-beda. Itu syirik lisan. Silakan, saya kalau masalah akidah tegas saya. Menggunakan perantara, pakai dukun, saya langsung saja nih, saya nggak perlu minta maaf. Ya, pakai dukun, menggunakan jasa dukun, menerawang air tuh, kira-kira malaikat ngatur apa enggak nih? Gimana supaya enggak hujan? Bawa panci, bawa apa, tokotok segala rupa itu. Kita itu umat yang sudah diatur dengan syariat, doanya ada. Mau kita minta hujan berhenti, mau dipindahin, mau hujan sudah ada. Lengkap, sanadnya sahih. Minta hujan bahkan ada sholatnya istisqa. Mindahin hujan ada, dalilnya di hadis Muslim ada, caranya ada. Semua sudah diatur. Bahkan secara teknologi bisa dilakukan juga, ada rekayasanya juga ada. Nah, ketika menggunakan jasa-jasa, jasa lah gitu, ya, yang tidak diridhai dan ada dosanya, nah ini zalim perbuatannya. Tapi Allah tidak menginginkan dosa itu terbawa sampai meninggal. Itulah rahmannya Allah. Jadi Anda bayangkan Pak, Ibu, Allah saja pada orang yang syirik masih memberikan waktu sampai meninggal supaya tobat dengan rahmatnya. Masa anak Anda yang berbuat sesuatu yang mungkin Anda merasa melecehkan orang tua, Anda memvonis dengan durhaka dan dia mau memperbaiki itu, Anda tidak terima. Allah masih terima. Anda bukan Tuhan, sudah tidak mengakui sebagai anak. Di mana rahmatnya? Nah ini ya. Coba nanti di ujungnya indah sekali. Maka yang keempat namanya Ghafurun. Apa namanya? Ghafur. Ghafur. Pak Ghafur, nggak boleh cepat marah tuh. Tapi yang kelima, syirik iya, Allah, mencuri iya, menjatuhkan iya, minum juga iya, zina pernah. Dan hebatnya begini, kalau dengar orang berbuat tindakan kriminal maksiat, dia belum mengerjakan, rasanya dia merasa belum komplit.
Mana naon we? Iya. Si itu mah pernah begitu. Oh, benar gitu. Urang oge arek lah. Nah, itu berubah yang kelima. Namanya israf. Apa namanya? Israf itu sudah berlebihan. Ada orang berlebihan dalam dosa, semua pengen dicoba. Masih mungkin diampuni gak? Halo? Halo? Allah dengan sifat rahmannya masih menurunkan ampunan pada yang demikian kalau dia mau tobat. Inilah yang kelima puncaknya. Ketika Allah ingin mengampuni dengan sifat kelima ini, tidak digunakan al-afu, tidak digunakan turunan dari kata ghafara, baik ghafir, ghafar ataupun ghafur, tapi yang kelima langsung disebutkan rahmatnya. Rahmat. Dengan sifat rahmannya langsung disebutkan kata rahmatnya, rahmat. Dosanya israf. Bahkan rahmatnya dilekatkan dengan sifat Allah pemiliknya. Ya, pakaian nisbah. Rahmat itu punyaku. Maka dengan rahmat yang aku punya, semua rahmatku aku punya nih, aku tawarkan kepadamu ampunan supaya engkau tobat dari dosa yang kau kerjakan itu. Nih, ada yang pernah mabuk, pernah bunuh, pernah zina, pernah merampok, pengen tobat, pengen balik. Kata Allah jawabnya bagaimana? Hei, aku tawarkan kepadamu semua rahmat yang aku punya untuk mengampuni dosamu kalau engkau benar mau tobat. Kurang apa coba? Jadi kalau dengan tawaran itu masih ada yang belum tobat, keterlaluan itu. Dengan cara apa lagi Allah mesti ampuni? Di mana dalilnya? Quran surah ke-39. Di ayat berapa? 53. Bagaimana bunyinya? Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Sandarkan pada Allah. Wasi'at rahmati kulla syai'. Rahmat ketemu yang mutakallim. Rahmatku mencakup semuanya. Ya, di situ apa? Allah. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Kenapa tidak langsung menggunakan rahmati? Karena kalau banyak dosa biasanya nggak kenal Allah walaupun mengaku muslim. Itu. Maka nama Allahnya dikenalkan lagi supaya kenal lagi. Ya. Contoh nih, ada orang sudah terakumulasi dosanya, profesional lah di bidang dosa. Mabuk, nipu, ngerampok segala rupa kan? Terus Anda ingatkan, ya itulah orang bertakwa kepada Allah. Nah, pasti jawabnya gini, atau mau Allah lah gitu. Jangan bawa Tuhan gitu ya. Nah, karena belum kenal Tuhan, dikenalkan lagi la taqnatu min rahmatillah. Dan hebatnya masih diaku hamba apa? Kul ya Muhammad, katakan ya ibadi, hei hambaku, masih diaku hamba. Coba ya, ini jangan anak Anda lah, anak umum aja. Ada ibu dan ayah, anaknya begitu durhaka, buruk terhadap citra keluarga. Di luar sudah merampok, sudah membunuh, sudah berzina, merusak nama keluarga. Tiba-tiba pulang ke rumah pengen minta maaf sama bapak dan ibu, diterima nggak? Ayo. Saya tanya nih, kalau bapak ibu mau terima, pertama ketemu senyum atau kecut? Tuh. Marah atau tenang? Non sia ka dieu. Tuh, coba. Nah, inilah pentingnya kita ngaji begini. Ini anak datang pengen taubat, wasilahnya orang tua pengen minta maaf. Allah yang pencipta kita mengatakan kul ya ibadi, pakai kata iba, hambaku. Pakai ya disebutkan 360 kali dalam Al-Quran. Fungsinya 3 di ilmu nahwu. Nidaul qarib, nidaul mutawassit, nidaul ba'id. Memanggil yang dekat, yang menengah, yang jauh. Hei ahli maksiat, dimanapun berada, semua jangkauan. Yang telah menyimpulkan mungkin Allah nggak akan ampuni dosaku. Salah kesimpulannya, kata Allah, hambaku sini, jangan putus asa dari rahmatku. Setelah Allah berikan rahmat, teruskan ayatnya,
Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Semua dosa yang pernah engkau kerjakan, kalau benar tobatmu, aku ampuni sekarang semuanya. Tuh. Nah, orang yang sering melakukan rahmat dalam hidupnya, maka apa tanda mendapatkan rahmat dari Allah? Terjaga dirinya dari perbuatan dosa. Makanya orang-orang berkasih sayang itu potensi berbuat dosanya kecil. Matanya pakai rahmat, ini mata nih akan dijaga dari maksiat. Kalau nggak percaya silahkan gunakan mata untuk menaati Allah, maka mata Anda akan dijaga dari perbuatan maksiat. Gunakan lisan untuk taat, maka lisan akan dijauhkan dari maksiat sampai ke ujung kaki. Kalau biasa kita pakai tubuh kita untuk ibadah, maka nanti kita akan disebut ibad namanya. Ya ibadi ibad. Karena biasa pakai rahmat, maka di sini yarhamur rahman, yarhamuhumur rahman, kata rahmannya muncul. Allah punya sifat rahmat, namanya rahman. Disambungkan dengan kita hambanya ibad, disatukan jadi ibadur rahman. Maka muncullah di surat Al-Furqan, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salam. Ah, ini kita ngaji, bukan cocok logi. Ini. Jadi orang-orang yang ngajinya benar itu terjaga dari maksiat. Kalau kita prakteknya pakai rahmat. Ya. Ngaji dapat ilmu, dapat pahala. Setelah itu lisan mencela. Pahala diambil, celaan ditutup. Belum dapat ini. Jelas? Dua, saya cepat nih karena waktunya kita hampir habis. Yang kedua, orang-orang yang dalam hidupnya senantiasa mendekatkan diri dengan rahmat Allah akan diberikan kemudahan dalam hidup. Diberikan kemudahan dalam hidup. Bukan tidak punya masalah ya. Maksudnya saat akan menghadapi masalah, itu Allah mudahkan terlebih dulu. Ini saya berikan ijazah ya, untuk meringankan persoalan hidup. Satu, yang ini tadi, jaga rahmat Allah. Yang kedua, banyak sholawat pada Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Banyak sholawat pada Nabi. Itu orang yang sering sholawat pada Nabi, salah satu faedahnya insya Allah dimudahkan urusan hidupnya. Sholawat, banyakin sholawat. Sholawat dengan rasa cinta. Walaupun sekedar sholawat pun Allah berikan jawaban. Ini saya tanya nih, kita istighfar sendiri sama Allah, Astaghfirullahaladzim, dengan kita berwasilah menggunakan sholawat, kira-kira mana yang paling utama? Tapi jangan tebak-tebakan. Mana yang paling utama? Gini, dua-duanya utama. Tapi kalau kita mau dilihat mana yang paling berpotensi diterima, itu sholawat. Kenapa? Kalau kita istighfar langsung kepada Allah, ya Allah ampuni dosa saya, bagus, langsung hubungan. Tapi Allah masih melihat ketulusan hati kita. Karena ada yang istighfarnya cuma di lisan, gak nyampe ke hatinya. Contohnya habis sholat tuh, banyak yang saya perhatikan seringkali istighfarnya di lisan aja. Astagfirullah, astagfirullah, melihat handphone, astagfirullah. Update status sambil astagfirullah itu, sambil kirim WA. Itu cuma di lisan, belum tentu diterima. Tapi kalau Anda bersolawat pada Nabi atas dasar cinta Allah kepada Nabi, walaupun Anda belum tulus solawatnya, baru keluar dari lisan, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, tapi karena kalimat itu keluar menggunakan nama Nabi dan dengan cinta Allah kepada Nabi, dapat Anda 10 kebaikan. Apa dalilnya? Man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi asyra salawat. Siapa yang solawat kepadaku, Nabi nggak sebutkan mau solawatnya khusyuk, mau biasa-biasa, penting keluar kalimat solawat, maka dibalas oleh Allah 10 kebaikan. Nah, di antara kebaikan yang Allah berikan itu ada rahmat di dalamnya. Ditemukan di mana? Di Quran surah kedua, di ayat berapa? 157. Al-Baqarah ayat 157. Bunyinya bagaimana? Ulaika alaihim sholawatun mir rabbihim warahmah wa ulaika humul muhtadun. Ada orang-orang yang hidupnya dijamin oleh Allah
mendapatkan sholawat dari Allah. Apa makna sholawat dari Allah? Pujian yang melahirkan rahmat. Tahu dari mana rahmatnya? Kalimat setelahnya berupa tafsir. Sholawatu warahmah. Apa makna rahmat di sini? Memudahkan urusan hidup. Dari mana dalilnya? Kalimat setelahnya. Wa ulaika humul muhtadun. Dan merekalah orang-orang yang dimudahkan hidupnya. Dari mana taunya kalau ini kemudahan hidup? Pada ayat sebelumnya, ayat 155 dan 156. Bagaimana bunyinya? Wala nabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju' wa naqsi minal amwal wal anfus wath thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Duhai kalian yang hidup, aku akan uji dengan berbagai ujian supaya membuat hidup kalian berkualitas, kalian lebih baik lagi. Ujian itu satu bentuknya kekhawatiran. Sekarang pun ada yang khawatir kapan Ustadz selesai ngajarnya. Walju, karena saya mulai lapar. Wa naqsi minal amwal, ongkos sudah mulai berkurang. Wal anfus, ada yang sakit, ada yang meninggal. Wath thamarat, ada yang hasil kerja kerasnya dibawa orang. Wa basyiris sabirin, berbahagialah orang sabar. Bagaimana cara sabar? Alladzina idza asabatuhum musibah, yang kalau diuji dengan masalah ini, qalu, mereka meyakinkan pada hatinya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini ujian dari Allah supaya membuat saya berkualitas, dan pasti Allah kasih solusinya. Bagaimana cara mendapatkan solusinya? Kalau orang-orang sudah bersikap begini tawakal pada Allah, maka dia berburu rahmat Allah. Ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah. Orang sabar begini dipuji oleh Allah, diberikan rahmat. Kalau Allah sudah kasih rahmat, maka Allah berikan kemudahan untuk menyelesaikan semua masalah hidupnya. Maka orang-orang yang mempraktekkan hadis ini ar-rahimuna, orang-orang yang berkasih sayang, mempraktekkan hidup dengan rahmat, langsung otomatis dijaga oleh Allah dengan rahmatnya ini supaya dimudahkan semua urusan hidupnya. Semakin kuat prakteknya, semakin mudah hidupnya. Saya berani berkata begini karena saya mencoba, benar enggak ini kan, dengan keyakinan tuh. Benar enggak tuh untuk menenangkan hati, bukan meragukan itu. Seperti kata-kata Nabi Ibrahim, ya, di Al-Baqarah ayat 260. Wa idh qala Ibrahimu rabbi arini kaifa tuhyil mauta qala awalam tu'min qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Ya Allah, tunjukkan padaku bagaimana cara engkau menghidupkan yang mati. Kata Allah, kamu belum yakin. Kata Nabi Ibrahim, saya yakin ya Allah, supaya hati saya tenang saja. Saya lihat orang-orang dulu kok betapa mudah hidupnya, kita praktekkan satu-satu. Melihat orang dengan kasih sayang, mencoba untuk memaafkan, mencoba untuk berlapang dada, menempatkan pada tempatnya. Latihan aja, baru latihan itu dimudahkan, Pak. Baru latihan masih sedikit. Ini tidak beli, ini tidak beli. Pak, ini pami kaca soca ya, aya nu ngintun ku bapa diangge eta biasa. Tapi Bu, kaca soca ukurannya sami persis. Tuh. Sama persis ukurannya dengan keadaan mata saya. Kan Anda nggak tahu berapa yang silindris, berapa yang minus ini. Ini kalau saya buka kacamata, laki-laki dan perempuan sama. Sama-sama manusia. Makanya kenapa Bu, kalau pengajian perempuan, ibu-ibu, sab muslimah itu saya buka kacamata. Ya, tujuan utamanya supaya yang paling cantik tetap istri saya. Ya, ini sama ukurannya Pak, tuh persis. Setiap ada model baru datang, ukurannya sama persis. Dari mana? Siapa yang pernah ngecek mata saya? Ini dapat hadiah juga, Allah kasih baju, kos kaki sampai ke sepatu. Cuman modal satu hadis ini teh, satu hadis. Cuman modalnya yakin punya Allah. Nah eta teh modal yang paling utama tuh punya Allah. Gitu. Sekarang kita kekurangan itu. Sekarang banyak orang kekurangan itu. Jadi rasanya kurang merasa punya Allah. Coba tanamkan pada hati, saya punya Allah. Maka Anda tidak akan takut kehilangan jabatan, kalaupun harus jujur. Karena punya Allah. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man wa tanzi'ul mulka mimman.
Karena punya Allah jangan takut kehilangan harta kalau harus sedekah. Karena punya siapa? Allah. Makanya dekati Allahnya. Ittaqillaha haitsuma kunta wa atbil hasanata sayyi'atal hasanata tamhuha. Ihfadillaha yahfad. Jaga Allah, Allah jaga kita. Jaga Allah itu maksudnya apa? Jaga diri kita tersambung dengan Allah. Ini pakai hadisnya, pakai praktekkan dalam hidup. Saya bukan ingin nunjukkan ini berhasil, tidak, bukan itu. Kan bicara kalau mengalami itu enak gitu. Menceritakan pengalaman ulama itu enak yang sudah terjadi. Dulu orang begini dijaga oleh Allah. Imam Nawawi itu selama hidupnya 99% makannya diantarkan oleh ayahnya. Makannya cuma sekali malam ba'da isya. Apa yang dimakan? Kue kering dengan zaitun. Minumnya sebelum subuh. Setiap hari sampai meninggal. Karena beliau meninggal duluan, bapaknya baru meninggal 7 tahun setelah Imam Nawawi meninggal. Saking bapaknya ingin jaga anaknya terhubung dengan Allah, makanannya dijaga. 1%-nya kalau diundang, ada jamuan dipastikan dulu halal. Nggak mau makan sendiri, yang lain diajak makan sama-sama. Imam Nawawi itu. Makanya sampai sekarang berkah, kitabnya masih kita jaga dan kita kaji sampai sekarang. Karena apa? Menjaga hubungan dengan Allah. Ya. Nah, itu yang kedua. Kalau kita benar jaga dengan Allah melalui rahmat Allah, praktekkan hadis ini, insya Allah hidup kita pun dijaga, dimudahkan oleh Allah sesuai dengan kadar maslahat dunia akhirat kita. Yang ketiga, insya Allah kita teruskan di pertemuan berikutnya. Karena waktunya sudah habis dan lewat ini, tuh ya, sudah 39. Dan ini pun hadisnya baru setengah. Kan kita belum belajar cara mempraktekannya bagaimana, ya kan? Kan baru ar-rahimun yarhamuhumur rahmanu ta'ala. Belum kita praktekkan ini, mempraktekannya gimana di sekitaran kita, masih ada. Tenang, belum selesai. Nanti pertemuan berikutnya.